Kita mau ngebahas tentang passion. Saya tadi udah buka, saya tuh lupa mulu lah, banyak dosa. Eh, Banyak dosa ya, pasti itu mano manusia mah. Terus emang lagi banyak pikiran aja kan. Ya enggak? Terlalu penuh. Seperti episode sebelumnya, saya adalah praktisi overthinking, teman-teman. Saya adalah staff. Sebenarnya kan overthinking ini mah dikit bahas ya. Iya. Itu sebenarnya bagus juga kan. Oh iya ya. Cuma harus diarahkan dengan benar kan. Ketika kita ya maksudnya berpikir itu bagaimanapun adalah sesuatu hal yang bagus. Betul. Tapi yang seperti apa? Karena tidak mikir juga tidak bagus. Ya. Masa lu nggak mikir? Sekali nggak mikir insecure. Iya. Masa lu nggak mikir kayak orang-orang di jalan raya? Suka banyak orang yang tidak mikir ya. Nanti teman-teman kalau jalan raya mikir ya, ya bawa kendaraannya bener. Saya kan dia naik transformer, jadi udah bisa jalan sendiri. Iya. Ya. Nah kita bahas nih. I'm Optimus Prime. Oke, kita akan membahas tentang pengembangan diri lagi, Ayah. Ya, Ini adalah masih episode di ke-8 seri pengembangan dengan pakaian yang sama. Sebetulnya udah pada tahu sebenarnya kan. Iya, Kita udah. langsung sehari taping gitu kan. Iya, ya itu tadi karena terlalu banyak hal ya, jadi kita harus langsung ketika ada kesempatan langsung bikin banyak. Ya teman-teman. Kita masuk ke dalam episode 8A terkait pengembangan diri. Setelah kita membahas tentang overthinking, nih cicak sekali pukul 100 pahala ya. Enggak, itu kenapa Oh, pecah? saya kira ada cicak. Itu kaca pecahnya nambah gede. Oh, apa suhu mempengaruhi ya? Suhu enggak ya? Enggak, karena soal Oke, kita akan membahas kali ini tentang passion. passion. Ya, tadi A bilang passion. Di sini akan kita adu antara passion dengan Rizky. Passion. Passion, bukan fashion. Kalau fashion, Ivan Gunawan ya. Fashion show. Passion teman-teman. Nah, passion Beradu sama si Rizky. beradu sama si Iki ya. Iki Ramdhani. Apakah harus pilih salah satu? Nah, saya buka dengan sebuah konsep bisnis. Ya. Kalau di kalangan Gen Z atau Zilenial, sekarang ada ucapan baru tentang milenial akhir itu dibilangnya Zilenial karena kelakuannya lu lahirnya milenial lebih tapi mirip Gen Z. Iya, lu mirip Gen Z gitu ya. Tapi nggak Gen Z amat. Nggak Gen Z amat gitu. Jadi masih ada kemiripan dengan milenial. Tapi jadi kayak berasa merek susu. Aduh, susu ya. Enggak juga. Iya, tapi cocok untuk jadi brand ya. Brand apapun ya. Jadi ini sering dibahas oleh Gen Z atau Zilenial terkait sebuah bisnis. Jadi bisnis yang seringkali bisnis yang passion itu tidak menghasilkan uang yang banyak, lebih banyak daripada bisnis yang tidak passion. Misal kayaknya mainstream. Kayaknya sedikit orang yang punya passion bikin pecel lele kan. Kayaknya sedikit nih orang yang punya passion untuk bikin pecel lele karena mungkin pecel lele itu kotor apa kayak nggak keren gitu. Faktanya Apa tuh? apa? Oh, faktanya nggak tahu saya, cuman passion anak-anak muda itu bikin bisnis tuh ya. Kalau saat ini kafe, kalau yang perempuan nail art, di kuku di warna-warnain, digambar-gambar gitu kan, segala macam nail art. Dengan tooth art. Lagi rame juga Pilates Studio. Pilates. Jadi bisnis yang passion. Nah, apa yang main itu? pedal kayak gitu. Nah, pedal dibacanya pedal. Nggak tahu padahal apa pedal sih. Nah, seringkali tuh bisnis-bisnis yang passion ini dianggapnya maksudnya tetaplah banyakkan pecel lele gitu kan, maksudnya dengan modal yang lebih sedikit daripada bikin bisnis ini, tapi dapat pelanggan dan cuan lebih besar. Pecel lele, warteg dengan nah. Jadi saya Tapi kita mah bahasanya dalam sudut pandang psikologi aja ya. Iya. Soalnya kalau dalam sudut pandang ekonomi mah jauh lebih tidak memahami daripada psikologi. Psikologi iya. Kita nggak yang pintar-pintar amat. Dan itu bukan ranah kita juga. Nah, cuman kenapa saya membahas tema ini karena itu tadi passion versus risky ini gitu kan. Apakah itu perlu dipilih salah satunya gitu kan?
atau kita bisa mendapatkan dua-duanya? Eh, kita dewasa ini tuh memahami sesuatu yang sangat unik ya bang ya, mau itu milenial, zilenial, Gen Z, makin kesini tuh kelakuan orang tuh makin kurang sabar ya dalam berproses kan. Betul. Padahal usaha yang prospektif itu adalah usaha yang berkelanjutan. Usaha yang apa tadi ya? Usaha Berkelanjutan. berkelanjutan. Jadi kalau kita sekarang jualan mie ayam, maka yang terbaik buat kita adalah yang meneruskan itu gitu, terus jualan mie ayam sampai kemudian kita tahu racikan yang enak, sampai kemudian pelanggan tahu tempat kita ada di situ. Sekalinya kita berhenti, maka orang-orang di situ akan, oh udah tutup ya, Berhenti udah selesai. Terus kita jualan yang lain, akhirnya kita mulai lagi dari awal. Jadi mau itu nanti buka pedal, buka apa ya, nail art dan lain sebagainya, selama kitanya istiqomah itu akan selalu memberikan peluang gitu loh bang. Ya, kayak gitu ya. Jadi beda lah ya orang yang jualan bakso ini ya, pernah ngomong sendiri ya, sama bakso dorong sama dan yang dia punya tempat gitu. Untuk awalan memang kesannya yang dorong itu lebih cepat dapat duluan karena dia menyapa kita pada pas, dia menghampiri customer ya. tapi lama-lama ternyata yang dia punya tempat sendiri itu akhirnya dia punya pelanggan tetap, dan kapanpun mereka pengen mereka bisa datang ke situ. Jadi yang tadi Abang bilang poin berkelanjutannya itu dapat ayah. Karena ini terus ya, walaupun ya soalnya dua-duanya bagus ya. Terus tadi maksudnya kalau ada dua hal yang berbenturan, kalau ada dua hal yang berbenturan, dua-dua yang sama-sama baik, maka tidak ada yang salah dengan keduanya itu kecuali ilmu kita belum nyampe. Itu dalam sudut pandang iman begitu ayah. Dalam sudut pandang iman dan Sudut pandang dalam Islam. sudut pandang filsafat secara umum. Oh, secara umum juga ya. Gitu. Bukan cuma filsafat Islam aja gitu. Kalau ada dua kebaikan berbenturan, berarti emang ilmu kita belum nyampe aja. Ya, misalnya ada orang nanya nikah dulu apa karir dulu, gitu kan ya. Itu kan kita kayak ngebenturin ya. Seolah-olah kalau nikah karir terhambat, kalau karir harus jangan nikah dulu. Padahal ternyata keduanya bisa dilakukan, ya. Dan tapi butuh ilmunya dulu gitu bang. Kalau ilmu kita nggak nyampe, belum nyampe, iya. Betul. Ya kan? Iya. Kurban dulu apa akikah dulu gitu kan ya. Ya kenapa harus dibenturkan? Lihat aja momentumnya yang mana. Gitu. Pahalanya nanti gedean yang ini enggak, insya Allah dua-duanya pahalanya gede. Gitu bang. Jadi kalau ada dua kebaikan berbenturan, maka kesalahannya bukan pada pilihannya, tetapi ada ilmunya. Kayak gitu. Sekarang nih kita berbicara karir, berbicara pekerjaan. Passion dulu yang didahulukan atau realita gitu kan ya, yang lebih menghasilkan ini cuan gitu. Cuan, ya. Atau sebenarnya mah kalaupun misalnya nih orang lain sukses untuk jualan pecel lele, ketika kita jualan itu juga kita nggak langsung sukses dulu bang, kita harus berjuang dulu. Iya nggak? Betul. Ya, cuma mungkin enaknya ya itu udah jadi makanan mainstream gitu, jadi orang tuh kayak oh ada nih pecel lele di sini gitu kan. Dan insya Allah yang namanya pecel lele kan lele emang gitu-gitu aja ya rasanya sama kan. Customer punya bayangan rasa gitu. Bayangan rasa gitu kan, walaupun nanti misalnya sambalnya beda, ini beda gitu, yang lain sebagainya. Kayak gitu. Ya apakah nanti dia jadi pelanggan atau bukan ya itu adalah tergantung perjuangan kita nanti istiqomahnya kayak gimana kan. Betul. Ya kayak gitu bang. Jadi apalagi ya yang memang ini mah juga tidak paham bagaimana ilmu ekonominya, cuma yang bisa kita pahami bahwa ketika kita ngebuka dagangan, apalagi rumah makan itu bulan-bulan pertama perjuangannya luar biasa sih. Ya kan? Iya. Jadi jangan langsung kita berhenti di situ. Kayak gitu. Ya. Jadi nah, cuma nanti yang unik lagi gini bang, ada sebuah apa ya? Ada sebuah permainan. Kasih itu dong.
Aduh, lagu siapa ya, saya lupa. Zaman Dangdut. baheula itu mah aja nggak Dangdut. tahu ya. Dangdut. Zaman masih kecil apa kali Rita Sugiarto kali ya. Maulana Kok Biswan. saya kebayang Romi Rama terus ya. Padahal bukan, padahal kayaknya bukan dah. Enggak, itu juga sebenarnya bukan zaman itu lebih jauh Lebih lagi. jauh lagi kayaknya. Mungkin ya, tidak Hmm. tahu juga. Nah terus ada jadi sesuatu hal yang kemudian membuat kita terjebak di dalamnya. Kayak mungkin apa pernah nyampein juga ya. Ayo ikuti passion kamu, follow your passion gitu kan ya, kayak gitu. Kita harus paham bahwa mengikuti passion, mengerjakan apa yang kita cintai, enak ya? Iya. Iya nggak? Kebayangnya enak banget sih. Enak banget, Betul. ya nggak? Kayak gitu. Tapi motivasi seperti itu hanya bisa diberikan untuk anak-anak yang di bawah kedewasaan. Karena orang yang belum dewasa memang mereka melakukan apa yang mereka cintai. Tapi kalau orang sudah dewasa, maka dia mencintai apa yang dia lakukan. Jadi jangan lagi berbicara passion, maka passion dia adalah menjadi dirinya sendiri di posisi saat itu. Nah gitu bang. Kalau jadi dia saat ini sebagai apa nih? Oh dia tukang bakso ya, maka kemudian cintailah sebagai seorang tukang bakso. Gitu. Dengan pekerjaan yang sekarang itu. Jadi itu salah satu indikator juga ya yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita udah dewasa, jangan lagi berbicara seperti itu. Ya, dan itu apakah membenturkan passion dengan realita? Enggak, biasa aja kok. Ya, biasa aja, bukan ya. Apalagi sebagian orang misalkan passionnya itu adalah cuan. Betul. Ya. Apapun yang cuan, gas. Misalnya kan, kayak gitu bang. Jadi kalau udah gede mah, ya kita mencintai apa yang kita lakukan. Kita udah kerja di sini, maka kita mencintai itu. Atau kita ngambil usaha di sini, maka kita mencintai itu. Gitu ya. Saya sekarang hidup dengan satu orang istri dan juga 2 orang anak, kita mencintai itu. Gitu ya. Kalau kita sudah dewasa, kita yang menumbuhkan cinta. Gitu kan ya. Kayak gitu bang. Dan kita yang kemudian mencari passion kita di situ, menjadikan itu passion kita gitu. Itu bisa. Itu kan ya. Yang penting kita happy. Ya, kayak gitu. Ya, itulah orang dewasa seperti itu arahnya. Gitu. Di sini poinnya ya, jadi di sini poin tentang pengembangan dirinya itu ada di sini, bahwa memang ya mungkin teman-teman diberkahi dengan sebuah hal yang sebuah pekerjaan yang dicintai gitu. Maksudnya kayak dia mengerjakan sesuatu yang memang dia suka dan saat ini menghasilkan, ya alhamdulillah. Tapi ternyata kedewasaan yang sebenarnya adalah mencintai apa yang saat ini diberikan atau dikerjakan gitu kan. Ya, passionnya itu adalah hidupnya sendiri. Betul, passionnya itu adalah hidupnya sendiri gitu. Entah hidupnya bagaimana atau apapun yang dikerjakan, ya dia mencintai itu gitu kan ya. Nanti juga kalau dia udah sukses, dia akan tetap bisa menjalankan hobinya kok bang. Tadi misalnya ya, dia passionnya jadi pelukis gitu kan ya, tapi dia kan jadi pelukis ngejual lukisan susah kan. Iya. Tapi kalau belum terkenal mah ya, Betul. gitu. Dia yang dibeli sama, waktu yang digunakan juga sama, tapi ternyata hasil lukisannya harganya beda. Ya nggak? Betul. Itu. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia melukis di atas baksonya. Wah lucu banget, baksonya ada ukiran pegunungannya nih, gitu kan. Saya ngerasa ada bakso bentuk tumpeng tuh karena seni tuh. Seni. Itu orang pertama kali mau bikin itu tuh membuat itu tuh dia tuh seni dia tuh. Soalnya nanti ada juga bang yang bikin bakso bentuk jembatan San Francisco. Jujur. Mungkin dia passionnya jadi arsitek kan. Betul lah. Itu kalau ada sih saya mau makannya juga nggak tega gitu. Kok bagus banget ya. Pajang bakso seru sih. Pajang di rumah ya. Ada bakso gitu. Tukang dia passionnya kedokteran tapi dia jadi tukang jualan pempek. Jadi dia ketika ngebedah ikan tenggirinya tuh bagus banget emang. Bahkan setelah dibelek ini karena dijahit lagi ya. baru di blender. Baru. Jadi memang ini ngambil tulangnya gitu kan, pakai pisau bedah. Itu adalah salah satu bentuk dari mencintai pekerjaan sesuai passion ya. Kurang lebih seperti itu ya, luar biasa. Iya, jadi kita mencintai saat ini apa yang kita kerjakan, atau ya itu tadi Abel mencintai kehidupan kita. Ya nanti pun akan bisa juga gitu loh, kita akan mendapatkan momen menikmati passion kita gitu kan. Iya, insyaallah. Itu adalah proses pengembangan diri, itu adalah salah satu dari proses pengembangan diri yang tepat juga gitu ya, terkait pengembangan diri itu sendiri. Tapi tadi ya sekali lagi, untuk mencapai kedewasaan tersebut berarti kan jiwanya sudah terdewasakan.
maka materi yang sebelumnya masih perlu kita bahas. Teman-teman ya. Saya lupa mengingatkan juga ya itu. Harusnya setiap video tuh ya. mengingatkan Ya itu. walaupun nggak harus setiap video juga sih, Oh, nggak juga teman-teman ya. bosan juga ini kayak Iya. nyuruhin kita nonton mulu yang Iya. udah. Iya. Cuma ini banyak pendengar baru barangkali ya. Iya, Kayak gitu betul. kan. Jadi apa namanya? Dilihatlah ini kan episode 8 ya kan, ada 7 sebelumnya. Jadi kalau mungkin kalau misalnya langsung ke episode 8 ini tuh susah taunya gitu kan. Kayak Tiba-tiba teori gitu ya. bisa nih klasik gitu. Hidup nggak semudah ini, hidup nggak semudah mulut kalian kan, kayak bukan gitu. Iya kan, juga. maksudnya seperti itu kan. Bagaimanapun kan ya anak muda zaman sekarang mah ya kayak gampang banget menafikan sesuatu yang itu tidak relate dengan dirinya secara langsung kan. Betul. Maksudnya dia kan nggak tahu aja bagaimana latar belakang kenapa Bang Yano dan Adi sampai bisa mengucapkan hal tersebut gitu kan ya. Setiap orang selalu punya hidup sulitnya masing-masing. Betul. Kayak gitu ya. Itu tadi. Udah 16 menit aja nih Bang. Udahlah kalau begitu kita cukupkan dan sampai jumpa lagi di episode pengembangan diri selanjutnya. Iya.